Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Rayu, Raisatna dan juga Bung Yuke. Oke, kali ini gue juga sudah bersama Bang Yuke. Siap Bang? Siap. Kali ini sayangnya kita harus membahas soal kegagalan adik-adik kita di Garuda Muda Timnas U23 Indonesia ya. Iya. Yang kalah dalam 2 leg menghadapi Australia. Tapi secara spirit bermain oke nih Bang ya kalau kita lihat. Tapi secara permainan ya mungkin bisa dibilang masih kalah ya Bang dari Australia. Seperti gue bilang waktu di pertemuan sebelumnya ya, kita ini lawan Australia boleh dibilang berharap bukan cuma kejutan. Ya, tapi juga keberuntungan. Karena Australia ini sudah mapan ya dari sisi organisasi permainan, terus skill individu, materi pemain yang mereka miliki, kebersamaan tim yang sudah lama. Dibanding dengan kita ya, praktis banyak sekali pemain-pemain baru, muka-muka baru yang dicoba di sini yang memang bukan kita tidak mengapresiasi ya keberanian dari Coach Sintayong, tapi untuk mendapatkan chemistry, koneksi secara permainan ya butuh waktu lah istilah. Dan sayangnya nggak bisa menunggu lama karena yang kita hadapi ini kan langsung Australia. Kita tahu nih raksasa sepak bola di Asia saat ini. Dan hasil yang kita raih ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena sudah banyak diprediksi orang karena dari sisi apapun kita memang kalah level lah ya dibanding Australia, tapi menyambung dari apa yang dikatakan Rais, secara spirit, mentalitas bertarung, kita harus akui timnas Garuda Muda ini memiliki peningkatan yang signifikan ya. Betul. Tapi ingat sepak bola level modern itu nggak cukup cuma itu, tapi juga persiapan, kemudian juga organisasi permainan yang dibentuk harus lebih lama lagi ya. Itu juga menjadi hal yang penting kalau kita ingin bersaing di level tinggi gitu. Iya, gue juga menyoroti ketika di leg pertama kan Coach Sintayong tuh ngomongin soal mental bermain. Kalau misalnya lebih percaya diri lagi, pemain-pemain kita bisa mengimbangi Australia. Dan terbukti di leg kedua tadi memang para pemain memang langsung menekan dan lebih percaya diri sih, kelihatan memang ada perbaikan. Tapi lagi-lagi nih Bang, soal intelijensi dalam bermain. Iya, kalau itu sih nggak bisa dibeli ya. Memang itu harus proses yang berbicara. Betul. Kalau kita lihat pemain-pemain yang Garuda Muda U23 ini kan tidak semuanya memiliki jam bermain di kompetisi reguler yang rutin gitu ya. Mereka biasanya sebagai pemain pengganti ya. Kemudian menit bermain mereka kurang, tapi karena usia mereka memenuhi syarat, di samping juga punya potensi, jadi mau tidak mau coach harus merekrut mereka. Dan akhirnya ketika bermain ya seperti ini tidak sesuai dengan harapan Sin karena tadi saya katakan mental bertanding aja nggak cukup gitu kalau melawan tim mapan seperti Australia gitu. Ya berarti intinya memang butuh kematangan di kompetisi nih Bang ya, untuk para pemain muda ini. Dan memang sekarang sudah ada beberapa klub yang sudah mulai berani melakukan itu gitu ya. Cuma kan memang masih ada yang takut-takut. Tapi ini memang rata-rata pemainnya adalah pemain usia 19 dan juga 20 tahun sebenarnya. Australia kan. Australia dan juga Indonesia sebenarnya. Ada beberapa yang bekas ex-nya Coach Fahri naik nih 19 itu naik cepat nih kayak bagus dan segala macam. Nah ini tentunya menjadi harapan sih sebenarnya Bang untuk menatap mungkin di ajang SEA Games nanti nih. Iya, kalau saya sih boleh usul ya, kita harus buat kompetisi under 23 ya. Seperti kayak di Kroasia kan tuh liganya kan ada level 2, ada liga remajanya kan U19. Kita juga harusnya punya itu. Kalau sekarang kan yang ada Elite Pro Academy ini bukannya liga menurut saya turnamen ya. Apalagi yang berjalan sekarang hanya 16 dan 18. 20-nya itu kan umur-umur krusial di mana kita untuk SEA Games, untuk Paralimpik. Sekarang apalagi AFC bikin under 23, jadi kita harus siapkan kompetisinya tuh. Jadi hasil ini juga merupakan potret sekaligus refleksi federasi untuk langkah program ke depan. Mereka harus menyiapkan kompetisi under 22 atau 23 lah, yang dibuat secara reguler. Jadi nggak bisa cuma mengambil pemain-pemain tersebut dari kompetisi senior, ya susah. Karena kompetisi senior pasti pikiran dari klub-klub senior ya mereka akan mengutamakan pemain-pemain yang berpengalaman. Pasti prestasi bukan ujungnya bukan pembinaan. Nah, jadi sulit kita mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan gitu. Karena itu ini menjadi sangat penting dan harus menjadi kegelisahan bersama kalau kita mau fokus bisa berprestasi di SEA Games misalnya atau di Piala Asia U23 atau lebih jauh lagi untuk Paralimpik gitu loh. Kalau U23 kejauhan nggak sih Bang? Mendingan U20 aja ini terus bisa stabil gitu. Iya, kalau untuk di di Eropa sih sebenarnya nggak ada U23 ya. Karena itu kan udah masuknya senior. Tapi sejujurnya kalau kita balik ke kondisi sepak bola kita yang sekarang ini, kita butuh karena kita belum punya itu kompetisi itu. Atau ya mungkin kalau Elite Pro Academy ini diperluas cakupannya, U20 boleh saja diaktifkan kembali.
tapi pesertanya diperbanyak. Misalnya yang Liga 2 juga ada U20-nya misalnya. Kan itu bagus. Jadi ada wadahnya, ada kolamnya, ada habitatnya, dan pelatih tim nasional siapapun itu nanti yang dipercaya untuk megang timnas under 23, mereka punya tempat untuk scouting gitu. Kalau sekarang mereka scouting mainnya juga jarang. Jadi ini kan persoalannya, kita serius nggak mau berprestasi, karena untuk level SEA Games aja kita udah lama nggak berprestasi. Sementara kita bicara Asia, jadi lompatnya jauh banget gitu. Atau bisa bikin kayak model Persib A, Persib B, kayak gitu mungkin ya. Barcelona A, Barcelona B, itu kan under semua tuh pemain-pemain, kayak misalnya sekarang si Bagus kan di Utrecht. Itu kan under 19 Iya, bisa, atau ya under 20. bisa aja, tapi masalahnya ini kan selalu dapet resistensi juga dari klub-klub kita gitu loh. Mereka nanti bicaranya budget lagi. Kalau selama klub-klub kita masih menganggapnya ini kompetisi usia muda ini hanya sebagai cost center, ya sepanjang itu juga kita nggak akan pernah dapat pemain muda yang kita harapkan gitu. Iya benar. Nah, kalau melihat potensi-potensi pemain-pemain sekarang nih Bang ya, banyak pemain muda, mungkin nggak hanya cuma Witan, ternyata sekarang ada beberapa, misalnya muncul striker Taufik Hidayat misalnya. Nah ini Bang Yuke nih saran nih, mendingan pemain-pemain ini harus dibina seperti apa sih, jangan sampai nanti malah sudah sekarang nih oke nih, paling sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi ngilang, ataupun nanti malah larinya ke Liga 3 gitu, mungkin nggak bertahan di level atas. Iya, harus ada kebijakan dari sentral ya, dari federasi ya, untuk bisa memelihara potensi-potensi ini biar mereka tidak cepat hilang. Dan tidak bisa juga mereka harus dikompetisikan dengan pemain-pemain senior. Pasti akan sulit untuk mereka bisa menonjol, kan jam terbangnya juga berbeda. Sekali lagi tadi saya katakan harus ada kompetisi khusus ya. Oke, namanya U20 atau U22 atau U23, tapi tetap harus ada, karena kita gap antar timnasnya itu jauh. Sementara di luar negeri, apalagi di Australia, mereka punya kompetisi usia muda setiap levelnya, setiap usia ya, ada 19, 20 gitu ya, ada 17. Jadi dari situ mereka sangat mudah tuh membuat database, kemudian memantau perkembangan pemain itu dari usia paling muda, terus ke remaja, dan seterusnya. Kalau sekarang kan kita hilang nih, tiba-tiba langsung U22 aja gitu kan. Gapnya kan jauh. Itu yang saya katakan harus jadi kebijakan organisasi secara keseluruhan untuk pembinaan ke depan. Gitu. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk download aplikasi Skor.id dan juga pantau terus Skor Index di sosmednya Skor. Karena di situ, terutama di aplikasi ya, banyak sekali berita-berita yang terupdate dari dunia olahraga, kemudian bisa ikut kuis di situ dan juga bisa ikut donasi untuk Liga Top Skor. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya soal pengaturan skor nih. Ini menarik banget nih. Ada klub yang melaporkan sendiri pemainnya dan pelatihnya yang diduga terlibat pengaturan skor di Liga 2. Perserang-serang nih Bang. Ini gimana nih, muncul lagi nih akhirnya nih. Iya, jadi ini seperti ironi ya, ketika federasi bahkan sudah membuat etalase petugas anti mafia bola itu ada di lapangan. Ya. Justru ini seperti menohok ya, mempermalukan lah dalam tanda petik. Rupanya praktek itu masih terjadi, dan menariknya justru yang melaporkan pemilik klubnya gitu ya. Ya ini boleh dibilang sebagai pukulan lah ya untuk federasi. Artinya dengan hanya menempatkan petugas di lapangan, Satgas anti mafia bola itu tidak serta-merta membuat praktek-praktek ini kemudian berhenti atau pelaku-pelakunya menjadi jerah. Tapi mereka ternyata masih diam-diam melakukan aksi-aksi koruptif gitu ya. Dan saya kira harus cepat bergerak dan harus ada tindakan nyata ya, karena ini akan terus jadi efek viral yang sangat melebar kemana-mana nih, apalagi di Liga 2 ini kan sudah mau memasuki putaran kedua. Putaran krusial, fase-fase di mana itu banyak potensi-potensi permainan di sana. Benar. Nah iya, ngomong masuk putaran kedua ini juga kan Perserang juga sempat menyebut ya manajemennya itu ketika pertandingan lawan A, B, C. Nah ini beberapa klub kan ikut tersangkut. Salah satunya Rans Cilegon FC lah. Yang udah buat pernyataan, klarifikasi, katanya udah menghubungi Perserang bahwa mereka tidak terlibat. Tapi kan ini masih butuh pembuktian lebih dalam dari tim Satgas maupun komite disiplin. Betul, harus ada penyelidikan. Kita harap sih bisa diadakan secara terbuka lagi, ketika dulu waktu itu pernah ada kasus match fixing lah yang dilakukan Persibo Bojonegoro di tingkat
AFC Cup. Iya. Dan beberapa kali ada juga kasus-kasus match fixing juga yang diungkap oleh Komdis dan hukumannya jelas. Ada yang seumur hidup, ada yang mungkin nanti akhirnya pada ujungnya mungkin ada yang juga dikasih pengampunan, tapi kan prosesnya ini nih yang kita ingin tahu nih nanti dari Komdis seperti apa nih. Kalau menurut saya sih sebelum Liga 2 putaran kedua ini dimulai lagi, ini harus clear dulu ini. Iya, benar. Jangan sampai nanti jadi gulungan salju ya. Terus makin membesar, didiamkan ternyata nih belum tuntas. Nah, itu yang berbahaya. Jadi menurut saya sih harus ada aksi ya dari Komisi Disiplin dan juga tentunya PSSI sebagai induk sepak bola untuk, kalau menurut saya sih diterminasi dulu ini sebentar. Terus di-clearkan dulu, PSSI buat statement atau Satgas Anti Mafia Bola juga tuh buat statement. Jadi supaya tidak kemana-mana nih isunya nih, spekulasinya. Sekarang kan sepertinya spekulasinya udah melebar kemana-mana nih. Jangan-jangan di grup yang sana juga, di grup yang sini juga. Itu kan bahaya gitu. Bahaya benar, memang harus bergerak cepat sih untuk penyelidikan ini. Dan akhirnya kita berharap sih memang terungkap juga nih. Paling nggak ada dalang yang keungkap lah, walaupun belum di level yang paling dewanya, tapi setengahnya level-level 2 atau 3-nya ini udah bisa ketahuan nih siapa orangnya gitu. Apalagi kalau saya dengar itu kan manajernya Babai itu kan udah mengatakan nih dia punya bukti-bukti kan. Berarti itu kan kalau ada bukti-bukti udah hitam di atas putih tuh, udah kelihatan gitu loh, bukan cuma curiga tapi dia udah punya pegangan. Nah, ini yang saya kira harus dikejar sama Komisi Disiplin, dicari tahu ya, kalau perlu dibuka ya, supaya semua masyarakat tahu nih dari mana nih alurnya nih ya kan. Ini kan juga bisa mengantisipasi praktek-praktek berikutnya gitu. Oke, itu dia skorer pembahasan kita kali ini soal Timnas dan juga soal adanya pengaturan skor. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa ikutin terus konten-konten kita berikutnya dan jangan lupa download app skor.id. Sampai jumpa lagi, gua Rasatna dan juga Bung Ike pamit.